sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang di lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Dan adikmu berteriak kepadaku dari mana? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelarian dan pengembara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, abang kakak sekalian, tema kita untuk hari Minggu ini yaitu mengapa hatimu muram. Karena tujuannya adalah memahami apa yang membuat hati Kain menjadi muram. Yang kedua, mengetahui bahwa hati muram dapat menghilangkan sukacita. Yang ketiga, mempraktikkan ciri hati yang muram. Sekilas kita mengingat kembali mengenai cerita tentang Kain dan Habel. Tentu bukanlah kisah ataupun sebuah cerita dari Alkitab yang asing lagi bagi kita, di mana Adam dan Hawa yang merupakan ayah dan ibu mereka, manusia yang diciptakan Allah pertama kali, memiliki dua orang anak, yaitu si Kain dan Habel. Tentu Habel adalah seseorang yang bekerja sebagai gembala kambing domba. Sementara Kain, jika kita lihat dari nas ini tadi, dikatakan bahwa Kain itu adalah seorang petani yang menghasilkan hidupnya itu dari hasil tanah. Setelah beberapa lama waktu, mereka pun mempersembahkan sebagian dari hasil kerja keras mereka itu kepada Tuhan. Yang mana Habel mempersembahkan korban persembahannya, yaitu dia memilih dari hasil pekerjaan, dari hasil ternak. Dia memilih. Dikatakan di sini korban persembahannya adalah anak sulung dari kambing domba dan lemak-lemaknya. Dia memberikan yang terbaik dalam hati. Jangan ada ini. Kemudian Sekali video. si Kain memberikan sebagian dari hasil tanahnya. Itulah yang diberikan oleh mereka kepada Tuhan melalui persembahan mereka, persembahan mereka. Nah, tetapi ada yang sedikit masalah Biar kena dari abang. mereka, bahwa ada ternyata persembahan ini yang diterima Tuhan, ada yang persembahan yang tidak diterima Tuhan. Jika kita lihat dari awal bahwa dikatakan si Habel itu memberikan persembahan dengan memilih ataupun memperhatikan manakah yang lebih baik daripada ternak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan yang kita lihat di sini si Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Nah, tentu dari sini bisa kita melihat Habel itu mempersiapkan dengan sangat baik apa yang dia ingin berikan kepada Tuhan. Sedangkan Kain dia seperti sepele. Dia seperti, ya udahlah, mau gimana pun dikasih, pasti Tuhan menerima. Ternyata tidak. Nah, itulah yang menjadi awal mula perselisihan dari mereka, dari Kain dan Habel yang bersaudara ini. Karena ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, kemudian abang kakak, dari kisah Kain dan Habel, tentu yang pertama ini merupakan pembunuhan yang pertama kali di dalam Alkitab, yang mana si Kain membunuh saudara kandungnya ketika Allah menolak korban bakarannya.
dan ketika Allah juga mengguna korban bakaran daripada Habel. Yang kedua, Kain mempersembahkan buah-buahan dan gandum dan padi, sementara Habel mempersembahkan domba yang gemuk dan anak domba. Yang ketiga, terjadilah pembunuhan dari Kain yang membunuh Habel. Rupanya, bang kakak sekalian, dari kisah Kain dan Habel ini, itu kita juga bisa melihat dulu latar belakangnya, bahwa Kain itu merupakan seseorang yang tidak takut akan Tuhan, seseorang yang hidupnya tidak berada di jalan yang benar. Sedangkan Habel adalah seseorang yang hidup benar, halakna daulat ini yang berbagai bahasa Sunda dulu. Nah, oleh karena itulah Allah lebih menyukai persembahan yang diberikan oleh Habel. Tentu dari pengajaran tentang kisah Kain dan Habel ada beberapa makna yang dapat kita petik. Yang pertama adalah tentang mengasihi saudara-saudari dan juga orang tua seperti diri sendiri sebagaimana Allah mengasihi manusia. Tentu kasihlah yang dipentingkan sebenarnya. Jadi pertama yaitu Kain tadi berbohong bahwa Tuhan tidak tahu tentang apa yang dia kerjakan. Yang kedua, kepribadian Kainlah yang pertama-tama dilihat Tuhan, dan benar bahwa Kain memiliki sifat yang kurang baik. Kain mudah panas hati dan murah iri hati. Yang ketiga, sikap hati yang penuh kebencian itu tidak berkenan ternyata di hadirat Tuhan. Bahkan sekalipun ia memberikan persembahan korban, itu tidak akan berkenan karena ada sikap hati yang tidak baik di dalam itu. Yang keempat, Kain tidak lagi mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan yang kelima, dia diusir dari tanah kelahirannya dan menjadi pengembara. Tentu ada hukuman dari setiap yang kita kerjakan. Nah, tentu abang kakak sekalian, dari kisah Kain Habel dan ini kan, Kain dan Habel ini tentu yang paling utama yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa memang dalam memberikan persembahan kepada Tuhan itu bukan masalah besar atau kecilnya, bukan masalah banyak atau sedikit, tetapi lebih kepada kesiapan hati kita untuk memberikan persembahan. Bukan hanya untuk anak sekolah minggu, mungkin kepada kita yang sudah dewasa, remaja, pemuda, bahkan orang tua pun hal ini sering sekali diperingatkan kepada kita untuk kita lebih lagi merenungkan bahwa hati kita lah yang terutama. Jadi ibaratnya jangan ketika walaupun tadi dalam hati kita itu kita tidak berbuat benar, kita dalam kehidupan kita melakukan banyak hal yang salah, dengan kita memberikan persembahan yang besar ataupun yang banyak gitu kan, bukan berarti itu dapat menghapuskan dosa kita. Bukan berarti itu juga dapat membuat Tuhan itu menjadi berpihak kepada kita. Karena bisa dikatakan ketika kita berlaku demikian, berarti itu bukan persembahan lagi. Berarti itu bukan lagi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menyogok Tuhan atas kesalahan yang kita perbuat. Bagaimana kita menyogok Tuhan atas apa yang perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan yang telah kita perbuat. Begitu dia. Jadi bang kakak sekalian, dari kisah Kain dan Habel ini juga sesuai dengan tema tadi kan yang dikatakan di awal, mengapa hati muram. Tentu di sini kita pahami dari kisah Kain dan Habel ada rasa iri hati, ada rasa dengki, ada rasa kecemburuan, ada amarah di dalam hati Kain. Tentu itu yang membuat hatinya muram. Nah, jika kita lihat juga tadi di ayatnya yang ke-6, Tuhan mengatakan bahwa ketika hati kita itu muram, ketika hati kita itu tidak baik, maka dosa sudah mengintip di dalam diri. Jadi ini juga perlu kita beritahukan kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi ketika ada pun dia misalnya kan, kalau dia anak-anak sekolah minggu kira-kira yang sering membuat mereka itu muram atau marah atau sedih, mungkin yang pertama karena adanya perbedaan perlakuan yang kita berikan, misalnya perbedaan penyapaan kepada anak yang satu, perbedaan perihal memberi kepada anak yang satu, itu bisa menjadi bahan bagi mereka. Aku kenapa nggak dikasih?
Kenapa sih itu dikasih kan begitu? Seperti yang sering terjadi di Sintang seperti itu dia. Ketika ada perlombaan kayak pasca kemarin kan, karena adanya perbedaan dari hadiah ini, hadiah pasca menjadi salah satu alasan bagi anak sekolah minggu untuk menjadi ada rasa iri. Aku kenapa? Kan begitu. Aku kenapa kok cuma satu dikasih, yang itu kok banyak kan begitu. Nah, jadi untuk mengatasi itu Bapak Ibu kita semua, kita perlu mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa ketika dalam hati kita itu ada rasa-rasa seperti itu tadi, iri hati, dendam, amarah, tentu seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6 bahwa ketika hati kita sudah panas dan juga kita sudah muram, maka dilanjutkan dalam ayat 7, dosa sudah mengintip. Tentu kan itu itulah penyebabnya tadi mengapa si Kain jadi membunuh si Habel. Namun ketika dia lebih kepada memilih untuk memikirkan lagi kenapa persembahanku tidak diterima Tuhan. Nah, tentu di situ dia membenahi diri. Nah, jadi itu kira-kira yang perlu kita sampaikan kepada anak sekolah minggu supaya mereka tidak menanamkan iri hati, tetapi lebih lagi untuk menanamkan kasih dalam kehidupan, menanamkan rasa memaafkan di dalam kehidupan mereka, dalam diri mereka masing-masing. Dan juga dalam hal memberikan persembahan, itu juga penting kita ajarkan kepada anak-anak kita sekolah minggu, bukan karena banyaknya, bukan karena besarnya, tetapi kita harus menanamkan kesiapan hati dari anak-anak sekolah minggu. Kita harus menanamkan ketulusan hati dari anak-anak sekolah minggu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ibaratnya dari hati dulu, baru kepada perbuatan. Jadi demikianlah untuk penjelasan tambahan Bapak Inang, karena tentunya saya belum membaca ataupun sebagian dari buku panduan laku gereja, jadi biar masih tambah kita mengenai bahasa kontak Tony Sedarion. Terima kasih Mak. Ya, makasih Bang Fikar. Untuk Abang ada yang mau ditanyakan dari ini? Cepat aja jawab ada. Siapa yang kuat banget Dina? Nanti dia cukup jelas katanya. Agak lambat. Sekolah itu suka to the point kok. Suka tele-tele. Siapa yang kuat hari ini? Bang, waktu Kejadian 4. ya. Kenapa? Memang hanya ada kainan Habel itu aja kah saat kejadian Menanya pembunuhan hati itu bang. Oh, waktu kejadian ini, ya hanya kaitan Habel. Makanya kan, Kan memang masih baru. iya masih baru. Udah keturunan aja. Kenapa? Udah nggak ada. Keturunan Habel udah tidak ada. Gak ada. Tidak kain. Makanya kan agak di luar topik memang dikit. Makanya ada dinamakan kan bagi kita itu dosa warisan kan. Jadi semua orang itu, semua manusia itu berdosa karena memang dari awal sudah berdosa. Tadi kalau kita baca ini kan Bang Kakak dari pasal yang keempat ini kan dilanjutkan lagi tuh. Walaupun tadi Tuhan sudah menghukum si Kain, dia membuang si Kain, menjadikan dia menjadi seorang pengembara, tapi penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupannya. Nah, itu dia. Itu. Yang ketiga. itu karena bilangnya belum ada orang lain. Iya, incest. Tidak saudara-saudara.
Ada adik lagi mungkin. Siapa adiknya? Hah? Tapi nggak diberitakan gitu. Adik siapa? Adik ini. Anaknya ada yang Adik bawa. Syandes. Terus ke Indonesia. Iya. Itu sih Indonesia. Tapi yang dipahami adalah kasus pembunuhan Bang, jadi pertama. anaknya ada dan Hawa itu hanya Kain dan Habel aja kan? Ini kain, saya Tidak, enos. ini. Apa yang bilang ayat 17 kah? Yang mau ditanyakan tentang nikah itu. Kalau yang anak Kain, kalau yang anaknya set, ada and lagi enos. itu ada lagi ketika dia udah tua dia ada lagi kan. Iya. Nah, cuma mungkin yang ini Jadi, Pak, di luar saudara topik, Bang. intinya. Kalau sejarahnya Si kan Kain saudara itu mereka. kan berarti di luar topik ya Bang. Kain kan bersetubuh dengan istrinya. Nah, istrinya itu siapa? Maksudnya itu dia Saudaranya dari juga, siapa kan? Belum ada manusia lain. Saudara kan? Enggak kan? Ini lah. Memang di sini nggak ada dituliskan siapa namanya kan. Si kain. Mau di mana pun dia cari dalam kita nggak ada dituliskan di situ. Iya. Hanya dikatakan perempuan lain. Nah, Kan gitu. Jadi kalau dari sejarah kejadian ini perjanjian lama, perempuan itu dalam tanda petik jarang sekali dimasukkan dalam naskah. Naskah yang mana pun itu jarang sekali nama-nama itu dimasukkan pada masa ini. Jadi Kain dan Habel ini manusia itu si Adam dan si Hawa diciptakan. Kalau dari bahasanya Adam dan Hawa itu sebenarnya dia bukan tunggal tapi sama. Cuma lebih ditekankan kepada si Adam dan si Hawa, manusia yang menjadi manusia pertama di muka bumi ini. Banyak sih, sebenarnya banyak gitu ya. Sebenarnya banyak manusia yang dibutuhkan Adam dan Hawa. Gitu Karena loh. kan itu bisa kita lihat kan dari nas-nas setelahnya juga kan. Dia Aku banyak. mengembara. Tentu kan bukan hanya sendiri. Hanya memang perempuan tidak dituliskan. Memang agak rumitnya kalau udah berbicara tentang Jadi agak cepat besar sekolah minggu kecil kita nanti dijelaskan ini. Sekolah minggu kecil dan dijelaskan pernikahan kan. enggak usah lah kalau ceritakan. Tidak. Penasaran. Waktu saat Remaja siap itu bang. Karena aku juga itu Jadi, kan. Ada juga yang pernah yang bertanyakan siapa sih istri si Kain. Belum ada juga dapat tahu namanya siapa. Satu lagi kan, ada kan? Sampai yang mana? ya kita kayak buka semua teologi yang darah hati itu berpikir ya karena Drama, drama jadi udah ini berbola udah dimanjas Oke, kalau nggak ada, kita tutup segmen kita. Kalau kita berikan rapat, kita berdoa dulu lah. Bang Fikri kan berdoa untuk tutup sermon. Kami mau rapat lagi, Mau Bang. apa lagi? Jadi kalau abang meninggalkan kami ikhlas kok. Tapi kalau abang ada bersama-sama dengan kami juga kami boleh. tapi kalau apa itu boleh ini ya seperti masukan kita selalu Dan berdoa untuk konstitusi. ada perubahannya datang dikit ya Kemarin berbagi sekalian bagi. kemarin dia dikit yang Berbagi datang bagi. ramai kan kalau lihat kabar dia Sermon bilang sekolah minggu besok siapa? Apa? Sermon sekolah minggu besok. pikirnya cuma satu tahun kemungkinan minggu keempat, minggu terakhir di bulan ini bang. Senin minggu terakhir nanti bayi kedengaran. Minggu terakhir.
hari Senin. Tapi Itu kita sekali berapa bulan ya? Iya, satu bulan 2 kali. Jadi bulan Menolak empat, sas. bulan empat kita nggak ada kan? Tetap bulan minggu keduanya, Mana ada itu bulan empat? minggu bulan Juni minggu kedua, satu bulan itu 2 kali gitu. Kalau satu bulan 2 kali. Dua bahan. Itulah tapi bulan empat kan nggak ada kita kan? Bulan 4. Sekarang bulan Mei bang. Kemarin ada bang, kak. Yang kemarin tuh ke Hermon tuh. Besok. Oh, karena itu bahan Maret bang, yang aku bawakan. Iya yang online kita tuh kan. Itu saya resort bang. Minggu depan lesot kan? Bulan depan. Minggu keempat bulan ini. Minggu terakhir Senin bulan ini untuk bahan pertama dan bahan kedua. Sermonnya 29. 29. Untuk bahan sermon minggu pertama dan minggu kedua. Nanti kelihatan pendeta loh. Biasa sih kayaknya Fikar ya. Tapi kan terakhir kemarin tapi kenapa ini? Yang terakhir kita kan belum bahas itu kan bahan tanggal Lagi Lalu pedesaan. Senin juga. tanggal 16 kan? Iya 16. Untuk bahan tanggal 22 sama tanggal 20 ya, tanggal 22 sama 29 tuh. Udah kan itu Itu- udah kali bangun desa. Sekarang kan bulan Mei, April kemarin kita. 16 April untuk bahan tanggal tapi 22. kalau ada nggak sih Kak, Bang, untuk berikutnya 22 dengan 29 kemarin. boleh langsung buka. Oh itu kemarin yang itu mas. Iya, sekarang sih itu. Bumi kah atau keren bumi? Yang aku bawa kan? Iya. Oh, waktu dari kabel. Tapi karena lama jawabannya udah Dia harus bilang gitu. Tentang Daniel kayak. Tentang Oh iya mas. Benar. bener kata Messenger Rena itu. Berarti untuk bulan ini kita yang belum ada kan? Bulan ini nanti untuk minggu pertama dan minggu kedua nanti di bulan Juni. Ini Jadi yang orang abang kemarin yang live itu, yang dia Zoom, Ya Jum itu untuk bulan April minggu ketiga dan minggu keempat. itu Pontianak aja kan? Kemarin Besok kemarin bang. yang aku nggak ikut. Yang terakhir itu kita Oh, dapatnya aja. itu Mei. Itu Mei bang. Mei minggu kemarin. Kak Fikar ini Sekarang itu Ika-Ika. Ketika kan? itu untuk Pontianak ya bang. Nanti harus lihat aja. Ini mau buka kan? Enggak, Ika-Ika. Kan kita buka. Ika Andre. Yang apa ya? Abang harus Oh yang kan? resort ya. Iya sebulan. Ah, sebulan 4 bahan. Bang ini ke Kak Fikar Ika sebenarnya kan. Ah, jatahnya. Berarti untuk bulan 5 kita nggak ada sermon resort ya? Bulan 5. Tanggal 29. Nggak ada kan? Enggak. Sekali 2 bulan, Bang. Selang-seling dia bang. Oh. Cintang enggak sermon bang. Simpang. Nggak ada.